Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang tidak dapat dihitung oleh kita. Bayangkan jikalau ranting dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan syafaatnya semoga kelak kita mendapatkan, dengan bersalawat kepadanya semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran, karya Tantawi Al-Jauhari yang wafat tahun 1358 Hijriah. Jadi Tantawi Al-Jauhari ini membuat tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran. Itu lahir atas keresahan beliau yang saat itu umat Islam kalah dalam bidang pengetahuan, sains dan teknologi. Sehingga dari keresahan tersebut Tantawi Al-Jauhari menghadirkan tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran ini untuk mengembalikan semangat umat Islam kepada perkembangan zaman sehingga umat tidak tertinggal lagi. Nah, jadi sebab-sebab itulah hadirnya tafsir yang diciptakan oleh Tantawi Al-Jawahir ini. Nah, kemudian umat Islam pada saat itu bersifat pasif dan defensif terhadap teknologi, kemajuan teknologi yang ada di dunia barat. Melalui metode melalui penafsiran yang dikeluarkan oleh Tantawi Al-Jauhari ini, sehingga dia ingin agar setiap umat Islam itu melihat Al-Quran dari sudut pandang berbeda, bahwa Islam itu tidak menganjurkan kita untuk gaptek dari dunia teknologi. Justru dengan adanya Al-Quran, dengan adanya Islam, kita disuruh untuk lebih maju daripada yang lainnya. Sehingga dengan semangat juang ini, Tantawi Al-Jauhari berharap agar banyak umat yang mengerti bahwa teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu wajib dimenangkan oleh umat Islam, bukan malah pasif dan defensif saja. Nah, jadi kalau kita sedikit bahas, memang Tantawi Al-Jauhari ini orangnya revolusioner. Ada ketidaksenangan, ada keresahan dalam dirinya melihat umat Islam yang acuh tak acuh terhadap dunia perkembangan dunia teknologi, sehingga hadirlah tafsir Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Tantawi Al-Jauhari. Nah, ia melihat bahwa Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini ayat yang mengandung tentang alam semesta, sehingga ayat tersebut yang menjadi acuan dari Tantawi Al-Jauhari untuk membangkitkan semangat umat Islam agar lebih bersegera lagi dalam membesarkan umat Islam melalui perkembangan zaman yang terjadi. Nah, metode yang digunakan tafsir Tantawi Al-Jauhari ini adalah
metode tahlili, namun dengan corak khas tafsir yang ilmiah. Ayat-ayat tentang langit, bumi, laut, dan tumbuhan, serta manusia dijelaskan dengan teori-teori sains yang berkembang pada masanya. Tafsir ini dipenuhi dengan ilustrasi ilmiah dan penjelasan fenomena alam dengan tujuan membangkitkan kesadaran intelektual umat Islam bahwa Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan. Nah, saking ke niatnya Tantowi Al-Jauhari ini, dia buat semacam ilustrasi agar umat Islam paham bahwa umat Islam itu sudah seharusnya menjadi orang-orang yang terdepan dalam ilmu pengetahuan modern yang notabene saat itu didominasi oleh Barat. Nah, dalam konteks aktual, Al-Jawahir memiliki relevansi besar dalam isu ekologi, krisis lingkungan, dan pengembangan sains berbasis nilai-nilai Qur'ani. Tafsir ini juga mengingatkan bahwa eksploitasi alam tanpa etika bertentangan dengan pesan Al-Quran. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, tafsir yang dibuat oleh Tantowi Al-Jawahir ini memiliki relevansi besar dalam isu ekologi. Nah, sepertinya di Indonesia saat ini, isu-isu ekologi ini sedang panas-panasnya. Jadi bisa saja nanti umat Islam yang ada di Indonesia itu menggunakan tafsir Al-Jawahir ini sebagai landasan berpikir. Kenapa? Karena dia sangat sensitif dengan isu ekologi, krisis lingkungan, dan perkembangan sains berbasis nilai-nilai Al-Qur'ani. Nah, mungkin barangkali itulah penjelasan saya mengenai tafsir yang dikarang oleh Tantowi Al-Jauhari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.